Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku, para jamaah yang biasa ketemu saya dan semua klien konflik rumah tangga yang biasa konsul dengan saya. Malam ini saya ada di pemakaman Tepiang, kebetulan ini malam Jumat ya. Saya selain mendoakan kepada sahabat kita, teman-teman kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, insya Allah semuanya dirahmati Allah dan dimasukkan di taman-taman surga. Oleh karena itu mari kita doakan kembali, tolong aminkan semuanya walaupun tadi saya sudah ya. Ila ahlil kubur syai'ul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus yang non muslim, silahkan doa menurut keyakinannya masing-masing. Saudaraku, pada kesempatan malam Jumat ini mengajak kepada kita semua untuk merenung bahwa di alam dunia kita ini tidak akan lama, sekitar 60 tahun rata-rata. Yang namanya rata-rata berarti lewat 60 juga tidak terlalu banyak, kurang dari 60 juga tidak terlalu banyak. Dan pada akhirnya kita akan semua masuk ke dalam alam kubur ini ya. Kullun nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Saudaraku, ini hanyalah alam kubur, tempat tulang belulang kita. Alam ruh kita itu namanya alam barzah. Bahwa di dunia kita tidak akan lama. Dunia ini kata orang Jawa mung numpang mampir ngombe, hanya sekedar numpang minum, hanya sekedar numpang lewat saja. Oleh karena itu kita jangan sombong, jangan arogan, karena kita nanti pasti akan masuk dalam alam kubur ini. Ada pepatah lama, kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau manusia mati tentu bagaimana meninggalkan amal kebajikan. Apa yang harus kita lakukan? Karena di dunia ini tak akan lama. Bagaimana mempersiapkan anak kita menjadi yang terbaik ketika kita telah tiada kelak. Saudaraku, kita kan khusus yang muslim ya, kita kan sudah berjanji ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku akan bertakwa Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan hanya akan mati dalam keadaan Islam. Mati itu artinya ini, semua yang ada di sini kita berjanji kan, khusus yang muslim ya, yang non muslim ya itu bukan tugas saya. Pastikan kita mati dalam keadaan Islam. Pertanyaannya adalah, sudah Islamkah kita? Ini pertanyaan sederhana, tapi jangan-jangan kita ini banyak tidak Islam gitu, hanya sekedar KTP. Karena kita berjanji meninggal dalam keadaan Islam. Kita semua tahu rukun Islam itu ada 5. Apa sih Islam? Islam itu melaksanakannya rukun. Rukun Islam itu dilaksanakan 1 sampai 5 itu. Sudah belum kita laksanakan. Kita masalahnya sudah berjanji nanti ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua dalam keadaan muslim. 1 syahadat, tahu kita kan, tuh tuntas lang 1 ini. Yang kedua sholat,
yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima menunaikan ibadah. Itu rukun. Wudhu misalnya ya, dianggap sah apabila terpenuhinya 6 itu. Misalnya salah satu tidak ada, katakanlah tidak membasuh muka, itu kan rukun wudhu. Jadi kalau tidak membasuh muka, ya berarti wudhunya tidak sah. Konsekuensi dari tidak sah wudhu berarti sholat tidak sah, haji tidak sah. Gitu, ini kan konsekuensi. Oke. Rukun nikah ada 5. Ada 2 pengantin, ada 2 saksi, ada muslim, ya, kemudian ada wali, ada ijab kabul. Satu tidak ada, misalnya tidak ada wali, kan tidak sah akad nikahnya. Maka konsekuensinya apa kalau nikahnya tidak sah? Berjima, zina, ya kan akibat tidak sah tadi. Apa konsekuensi berikutnya? Ya, kita kalau punya anak lahir nanti berarti sama dengan anak zina. Kalau anak perempuan berarti kita tidak bisa jadi wali. Kalau lahir anak laki-laki tidak bisa menjadi wali bagi yang saudara. Itu akibat. Jelaskan ya. Nah, rukun Islam itu ada 5 rukun. Kan rukun wudhu ada 6. 1 tidak dilaksanakan berarti tidak sah wudhu. Konsekuensi yang lain tidak sah semua. Nah, rukun nikah ada 5. 1 tidak ada, maka tidak sah nikahnya. Sama dengan rukun Islam itu ada 5. Iya kan? Tadi sudah saya sebut. Syahadat, tuntas. Yang kedua, sholat. Maka orang yang tidak sholat ini jangan ngaku Islam mestinya. Makanya kalau di Aceh, dalam konunnya itu ya, kalau orang tidak sholat, dia tidak boleh menjadi wali. Makanya kalau di Aceh ya, kalau kita mau menikahkan anak, bapaknya ditanya, sholat apa tidak? Kalau tidak sholat, bapaknya itu tidak boleh jadi wali. Kenapa? Dianggap bukan muslim, karena tidak terpenuhinya rukun Islam 1-5. Jadi maka laksanakan sholat, supaya kita meninggal dunia dalam keadaan muslim. Oke, yang ketiga, zakat lah kita dulukan ya, kan ada puasa juga. Zakat. Nah, sudah belum kita bayar zakatnya? Kita ini kan rata-rata hanya bayar zakat fitrah saja. Kalau yang namanya zakat fitrah, orang tak puasa pun bayar zakat dia. Mestinya zakat fitrah ini pasangannya dengan orang puasa. Kalau tak puasa ngapain bayar zakat? Tapi lebih baik ya daripada tidak bayar zakat. Tapi ingat, zakat mal sudah dibayar belum? Kalau kita kerja misalnya gaji 5 juta, zakatnya kan 2,5%, berarti 125.000 kali 5 berarti ya 150.000 ya. Kalau 20% 5 juta kan 25.000, berarti 110.000 dalam 1 bulan. Kalau 1 tahun sudah belum kan? Kita punya rumah kos banyak, punya mobil rental kan sudah belum bayar zakat. Kan ini rukun. 1 tak dilaksanakan, batal Islam kita ini hakikatnya. Ke puasa. Teman-temanku, saudara-saudaraku, ada yang kelima ya, menunaikan ibadah haji. Sudah belum kita ini menunaikan ibadah haji? Pastikan ketika kita meninggal dunia kelak, sudah mendaftar haji. Kenapa? Ini rukun. Kalau ada 1 di antara 5 itu tidak dilaksanakan, kan kita berarti hanya Islam KTP kan, haji. Sudah belum daftar ibadah haji? Betul. Haji ini kan wajib bagi yang mampu, Pak Ustadz. Betul. Tapi kita ini tidak mampu, apa tidak mau? Ini perlu kita bertanya nurani kita masing-masing. Yang dikatakan mampu, saudaraku, ya, itu 4 ukurannya. Saya ulangi 4. 1, badan sehat. Nah, kita ini badan sehat apa tidak? Yang kedua, ya, tempat pelaksanaan ibadah haji aman, artinya Mekah, Saudi itu tidak dalam keadaan perang atau tidak musim COVID. Yang ketiga, bisa berjalan ke sana, artinya kita ini bisa berjalan ke tempat ibadah haji di Mekah.
Kalau zaman Nabi dulu kan naik onta, naik kuda, bisa jalan kaki. Kalau kita ketapungin, kita ini tentu membayar tiket. Artinya pemerintah menetapkan ongkos naik haji reguler itu 25 juta. Daftar sekarang hanya 25 juta. Nanti menjelang keberangkatan tergantung kurs dolar. Tapi dalam 10 tahun terakhir tidak berubah dari angka 9 atau maksimal 10 juta. Hanya 35 juta khususnya haji itu. Artinya ketika kita sudah punya uang 35 juta, sudah punya rumah walaupun sederhana, itu sudah wajib menunaikan ibadah haji. Ingat ya, rukun Islam itu ada 5. Satu terlaksanakan, berarti ada salah satu rukun tidak laksanakan. Jangan ngaku Islam dulu lah, malu kita dengan Allah. Saudaraku, masalah haji ini sebenarnya. Maka yang belum daftar nanti silahkan daftar. Kita pastikan meninggalnya jangan sampai belum terdaftar menunaikan ibadah haji. Sahabat-sahabatku, saudaraku ya, bahwa menunaikan ibadah haji ini, kalau kita misalnya belum punya rumah, tinggal di Ruli, atau belum punya rumah, masih ikut orang lain, kemudian atau di rumah-rumah tapi ngontrak satu kamar, ada uang 25 juta, salah kita mendaftarkan ibadah haji. Mengapa? Ya karena belum mampu. Tapi kita kalau sudah punya rumah RSS, rumah sangat sederhana, punya uang 25 juta, ini godaan datang ini nih. Kredit mobil dulu apa haji dulu? Nambah rumah lagi apa haji dulu? Nambah kapling lagi apa haji dulu? Teman-temanku, saudaraku ya, kita ini kadang lucu ya, ada uang 25 juta, keramik dapur sanggup 50 juta, haji tak sanggup. Pagar rumah sampai 60 juta, haji tidak sanggup. Bahkan kawin lagi pula, haji nggak bisa. Coba bayangkan, kredit mobil 50 juta bisa, haji nggak bisa. Mari kita ketuk hati nurani kita masing-masing. Jangan sampai kita meninggal dunia belum terlaksananya rukun Islam yang 1-5 itu. Kita kan malu mestinya dengan orang yang ada di kampung halaman, rumah tetap gubuk reot, kadang tetap dari kayu, bambu, alas rumahnya lantai tanah, bertahun-tahun dia nabung, bisa juga menunaikan ibadah haji. Kita yang gaji kadang 5 juta, 7 juta, tak sanggup. Kita ini bukan tidak mampu, tidak mau. Oke, segera daftarlah. Kalau di Batam daftar kan, daftar hari ini berangkat tahun 2024, 21 tahun kemudian. Di Banten 39 tahun. Segera daftarkan, sempurnakan rukun Islam itu, agar kita kelak meninggal dunia insya Allah masuk surga. Kan kita sudah berjanji kan, haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, hanya akan mati dalam keadaan Islam. Loh, sekarang Islamkah kita? Rukunnya 5 Islam tuh, laksanakan itu 1-5. Teman-temanku, banyak orang terpedaya atau tertipu ya, bukan tertipu lah, kurang memahami manisnya dengan pembicaraan atau sales travel umroh. Mohon maaf ya kepada semua travel, saya hanya ingin mengingatkan saja. Apa kata dia? Mas, kalau naik haji daftar sekarang 20 tahun kemudian berangkatnya. Kalau umroh daftar hari ini Pak, 1 bulan lagi berangkat. Jadi Bapak tak usah haji, umroh saja. Sebab kalau haji masih lama, kalau umroh 1 bulan lagi. Kalau Bapak haji sampai mati Bapak tidak melihat Ka'bah. Oke, kan sering kita dengarkan ya. Saya ingin ingatkan,
haji itu bukan nengok Ka'bah, tapi melaksanakan kewajiban. 10 kali kita bolak-balik pergi ke Mekah tidak akan pernah menggugurkan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Daftar haji dulu, baru umroh. Kalau duit ada, haji dulu. Nah, perkara berangkat 21 tahun kemudian itu soal lain. Niat sudah disampaikan. Kalaupun toh kita meninggal dunia, sudah daftar haji, hajinya belum dilaksanakan karena Allah menjemput kita masuk dalam kuburan ini, Allah tidak ngecap lagi kita sebagai orang yang tidak melaksanakan rukun Islam. Niat sudah dilaksanakan, tapi Allah keburu menjemput ajal. Kalau daftar umroh, berangkat di umroh, haji dilaksanakan. Begini logika berpikirnya kawan-kawanku ya. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat harus dilaksanakan setelah jam 12. Sholat sunnah bisa dilaksanakan jam 11, kapan saja kan sholat sunnah itu. Kita mengatakan, Pak Mariono, sudahlah, tak usah sholat zuhur, sholat sunnah saja. Sholat sunnah Pak Mariono 2 rakaat juga boleh, dilaksanakan jam 11 ini juga boleh. Kalau sholat sunat mutlak, kalau nunggu zuhur Pak, itu 4 rakaat, nunggu jam 12 lagi. Toh sama-sama menghadap Allah, sama-sama menghadap kiblat, rukunya sama, takbirnya sama. Ini kawan-kawan, ingat itu. Jangan ketipu pula kita ya dengan manisnya kawan itu. Kalau sholat sunnah tetap sunnah, tak akan menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Kalau mau sholat sunnah silahkan, setiap menit pun boleh, tapi yang wajib sholat zuhur jangan ditinggalkan. Kalau ingin kaya kiaskan dengan umroh, boleh kita bolak-balik umroh, boleh, wong itu kebaikan. Tapi haji itu tuntaskan dulu. Toh sebenarnya saudaraku, haji kan hanya 25 juta kan, umroh juga 25 juta, hanya 50 juta. Sebenarnya kan anggaplah suami istri kan 100 juta. Saya dengan istri dengan saya dengan istri kalau mau umroh mau haji kan hanya 50 juta. Ini kredit mobil kita disanggup 200 juta, rumah ada yang 600 juta. Masa 100 juta tidak bisa haji dengan umroh? Terlalulah kita ini sebenarnya. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita yang usianya sudah 50 tahun cepat daftarkan haji. Ya berangkat nggak masalah, yang penting sudah daftar. Makanya kalau orang sudah daftar haji tak jadi berangkat karena ajal tiba, ya uangnya tak bisa dicabut, ya lebih baik dibadalkan kepada siapa gitu. Nah, jadi persiapkan rukun Islam itu 1 sampai 5. Saya tak mampu Pak Mariono, saya kan mau mengkuliahkan anak. Alah, sudahlah saudaraku, kewajiban kita kepada anak bukan mengkuliahkan, kewajiban kepada kita kepada anak bukan membelikan rumah, kewajiban kita kepada anak bukan membelikan anak mobil, motor dan segala macam. Tidak ada. Kewajiban orang tua kepada anak hanya menjadikan anak yang soleh. Kalau menurut undang-undang kewajiban orang tua terhadap anak itu hanya sampai batas usia sekitar 17 tahun, artinya masa dewasa. Kalau menurut agama, kalau anak laki-laki sampai 15 tahun. Kalau menurut agama kepada anak perempuan itu sampai dia menikah. Anggaplah kalau kewajiban orang tua menyekolahkan anak itu sampai batas SMA, kuliah tidak wajib. Jangan sampai kita ini habis-habisan anaknya dimasukkan fakultas kedokteran, fakultas pertanian, segala macam dicukupi anak. Itu tidak wajib lagi. Kewajiban kita ini menunaikan ibadah haji. Ingat itu. Kita sebagai orang Islam, jangan sampai kita ini nggak memahami agama atau terpedaya. Saudaraku, ini ada orang tua nih lucu kadang ya.
macam lupa dengan datangnya kematian. Kita nih sebentar lagi akan masuk ke sini semua, ini nggak akan lama lagi, percayalah dengan saya. Ada punya anak 4, rumah harus 4 pula. Rumah yang ini berikan kepada anak ini, rumah yang ini belikan kepada ini, nambah lagi ruko, nambah segala macam diberikan kepada anak. Loh, haji tak dilaksanakan. Teman-temanku, kita kadang merantau ke Batam atau merantau kemanapun dulu, bawa kolor juga kan, bisa juga punya rumah. Ngapain kita pusing-pusing terlalu mendalam, siang malam kepala kita sampai botak. Anak kita harus punya rumah. Tugas kita ini kan mencerdaskan dia, mendidik dia untuk selanjutnya punya rumah atau tidak, urusan dia. Mari kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Apa itu? Mendaftarkan ibadah haji supaya ketika meninggal dunia kita haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu nasihat saya kepada kita semua. Kemudian, saudaraku, kita sebagai anak tentu banyak kan. Mungkin di sini ada ayahnya, ada ibunya, atau dimanapun orang tua kita dikuburkan. Mungkin ada yang mendengarkan video ini ya, dari anaknya yang kebetulan dimakamkan di Seitemiang ini. Saudaraku, apa sih yang harus kita lakukan dengan orang tua? Ya tentu mendoakan. Mari kitalah berbuat kebajikan orang tua kita itu. Ya tentu supaya anak kita anak yang soleh, jadilah orang tua yang baik pula. Kan kita semua tahu, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bisalasin. Setiap anak Adam meninggal dunia, kita ini putus semua. Tak ada lagi gunanya yang hidup. Yang ada di dunia ini tak ada gunanya nih kalau sudah meninggal, karena putus. Kecuali 3. Yang pertama, amal jariah, berbuat kebajikan. Maka kita jangan terlalu banyak menumpuk-numpuk harta, kalau itu akan menyusahkan diri kita. Kita cari yang pasti saja, berwakaf, berinfak, bersedekah, ikut kita ke kuburan. Tapi kalau harta yang diberikan kepada anak, belum tentu, karena anak belum tentu ingat kita juga. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Saya sering sampaikan, misalnya di antara kita punya ilmu apa gitu, ilmu membuat bakso, ajarkan kepada orang lain bagaimana membuat bakso yang baik. Nanti kita meninggal dunia, orang itu berjualan bakso dari ilmu yang kita berikan. Dia bisa menghidupi anak istri, dia bisa menyekolahkan anaknya, bahkan dia bisa menunaikan ibadah haji. Kita pun nanti akan mendapatkan berkah dari dia. Maka jangan pelit-pelit kalau punya pengetahuan. Yang guru ngaji, saudaraku, yang para mubaligh, pejuang keagamaan, sungguh besar pahala teman-teman. Karena orang bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji, bisa zikir, itu karena kalian, karena teman-temanku semua. Insya Allah semua pejuang agama dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru apapun, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru apa saja, mendidik anak dengan ikhlas, mengajarkan ilmu dengan penuh ketulusan, anak kita menjadi anak yang baik, murid-murid itu menjadi orang yang luar biasa, memberikan manfaat. Kalau ikhlas, itu jadi pahala. Nah, yang ketiga, anak yang soleh. Pertanyaannya, sudahkah kita mendidik anak yang soleh? Mudah-mudahan sudah tentunya, saudaraku. Nah, untuk mendidik anak yang soleh ini butuh perjuangan. Kita didik dia dengan ilmu agama yang baik, berikan pendidikan yang sempurna, yang benar,
Yang kedua, orang tua harus menjadi teladan yang baik, jadi anak baik, orang tua harus baik. Kemudian yang tiga, pastikan anak itu berada pada lingkungan yang baik. Tapi andaikan kita memiliki anak yang tidak baik, tidak usah terlalu khawatir. Biasanya anak ini akan terasa ketika kita telah tiada. Ketika kita masih hidup, anak-anak kita macam tak butuh kita, nakal saja. Tapi kalau orang tuanya sabar, ikhlas, tetap menganggap anak itu adalah yang utama, ketika kita semua sudah terbujur kaku dalam kuburan ini, insya Allah anak kita akan berubah. Saudaraku, apa sih yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Mendoakan. Kalau sudah tiada, jangan malas-malas mendoakan orang tua. Sebenarnya mendoakan orang tua yang telah tiada itu terlalu murah, terlalu kecil. Kita sebagai anak, banyak di antara orang yang banyak konsultasi kepada saya, Pak, saya tidak kagum dengan ayah saya tidak kagum dengan ibu saya, karena dia tidak mengurus saya, Pak. Dari kecil saya diberikan ke panti asuhan, saya dari kecil diurus nenek, orang tua suka-suka dia saja. Begini saudaraku ya, selama ayah dan ibu kita tidak membunuh kita dalam kandungan, itu adalah ayah yang baik. Selama ibu kita tidak melempar kita ke jurang ketika kita bayi, jangan mengurangi bakti kita kepada mereka. Kalau orang tua kita memberikan kita ke panti asuhan, mungkin dia punya tujuan tertentu agar kita menjadi yang lebih baik. Kalau kita diberikan kepada orang lain, apa keluarga kita, mungkin dia punya tujuan adalah dia yang baik, bukan tidak baik. Oke, sekarang yang merasa orang tua saya tak ada gunanya bagi saya, sekarang kita hitung-hitungan dulu. Ketika kita dalam kandungan ibu minum jadi makanan anak, ibu makan jadi makanan anak, apapun yang dikonsumsi ibu jadi konsumsi anak. Makanya kalau kita lagi hamil, ibu pergi ke bidan, apa kata bidan? Bu, makannya yang sehat ya, karena apa yang dimakan ibu itu adalah jadi makan anak-anak. Makanya ibu stres, anak jadi stres. Ibu rileks, anak jaga rileks. Oleh karena itu antara ibu dengan anak tak bisa dipisah. Coba kita lihat, kalau kita pulang kampung, siapa yang sibuk? Ibu kan? Karena memang antara ibu dengan anak dagingnya menyatu, tidak terpisah lagi. Itu baru dari dalam daging kita, dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Wahnan al-wahnin dalam Al-Quran. Sekarang kita hitung-hitungan lagi, berapa kali kita menyusui menyusu dengan ibu? Saudaraku, kalau kita nyusu dengan ibu itu sehari, katakanlah menurut dokter rata-rata 8-12 kali, ibu menyusui kita itu ya sekitar 8-12 kali sehari. Itu sekitar 1 liter setiap hari. Kalau kita nyusu dengan ibu sehari 1 liter, kalau nyusu 1 tahun, itu sekitar 400 liter susu ibu kita minum. Jadi ASI itu kita minum 400 liter kalau nyusunya 1 tahun. Belum ya kalau 2 tahun. Berapa harga air susu ibu kita 1 tahun yang 400 liter? 400 liter itu kalau dimasukkan drum, itu 2 drum. Kita hitung-hitungan sekarang. Anggaplah 1 liter susu kalau kita beli di toko, di minimarket yang premium, yang biasa ya, bukan yang mahal. Itu yang 800 mili, itu yang nggak sampai 1 liter, itu 100.000. Anggaplah 1 liter 100.000 kali 400, berarti 40 juta harga air susu ibu
1 tahun 40 juta. Oke, menurut dokter, sahabatku semua, kelebihan susu ibu itu 600 kali lipat daripada susu sapi. Berarti nilainya, zatnya, nilai manfaatnya, susu ibu itu 600 kali lipat daripada susu sapi. Artinya harga susu ibu itu kita minum 2,4 miliar. Luar biasa kan? Itu dari air susu saja 2,4 miliar. Makanya kalau orang tua kita telah tiada seperti yang sekarang terbujur kaku di sini, kita tidak mendoakan, ya Allah, terlalu kita sebagai anak. Kalau bisa sebenarnya teman-temanku, sahabatku, hajikanlah orang tua kita itu. Menghajikan orang tua itu kan hanya 25 juta. Air susu ibu kita sudah 2,4 M kita habiskan. Haji hanya 25. Nanti menjelang berangkat paling tambah 9 juta. Kalau kita tidak mampu menunaikan ibadah haji, minimal nanti ketika hari raya Idul Kurban, potongkan hewan kurban untuk ayah dan ibu kita. Hewan kurban hanya 4 juta. Ibu kita menghabiskan segalanya untuk kita, belum lagi dulu ibu kita menyekolahkan kita dulu, ya, jual kebun, jual sawah, jual sapi, jual segalanya. Sengsara ibu kita menyekolahkan kita dulu. Anak-anak zaman now mungkin tidak paham ya. Coba kita bayangkan orang tua kita dulu. Ke kebun, jalan kaki, kemana-mana serba susah. Zaman sekarang istri-istri kita ngurus anak gampang, nak masak, putar gas LPG, tek, keluar api, ceplok telur, masak dia. Nak masak nasi, cuci beras 3 menit, masukkan rice cooker, selesai. Coba ibu kita dulu mau makan jam 8 malam, mak kita setengah 6 tuh sudah sibuk, mulai ngumpulkan kayu segala macam. Masak zaman dulu mak kita 2 jam baru kita bisa makan. Istri kita sekarang gampang kan? Apa artinya? Itulah perjuangan ibu kita. Ibu kita pergi pagi, pergi ke ladang, pulang sore, sampai di rumah kadang dia membawa mangga, membawa kates, bawa pisang, timun, makanan. Apa kata ibu kita ketika melihat kita? Nah, ini jambu, katanya kan. Nah, ini pisang. Tahu nggak saudara? Jangan-jangan ibu kita belum makan jambu itu. Jangan-jangan ibu kita belum makan pisang itu. Tapi demi membahagiakan anaknya. Zaman dulu kan tidak ada uang jajan. Zaman dulu kan orang tua kita sengsara. Itulah pengorbanan orang tua kita di ladang. Makanya ibu-ibu ketika ketemu makanan enak, yang diingat pertama adalah, oh anakku. Nah, mungkin ibu kita atau ayah kita saat ini sudah terbujur kaku dalam kuburan ini kan, atau kuburan dimanapun di seluruh Indonesia atau di alam jagat raya ini. Doakanlah mereka, karena mereka membutuhkan kita, membutuhkan doa-doa kita. Masa mendoakan pun tak sanggup. Ini kadang-kadang main game 24 jam, nonton TV 24 jam. Mendoakan orang tua tidak sanggup. Saudaraku, sahabatku, karena begitu besar pengorbanan orang tua kepada kita. Kalau kita orang tuanya masih hidup, uruslah dia sampai akhir hayatnya.
makannya kita siapkan, kalau sakit dia obati. Nggak ada apa-apanya kita dengan ibu kita dan orang tua kita. Kalau orang tua melihat anaknya sakit berharap hidup, dia ngurus kita. Kalau kita ngurus orang tua, kalau ditanya orang, kau bagus betul ngurus orang tua. Iya, sampai menunggu ajal tiba. Nah, katanya bukan berharap sembuh pula sambil ajal tiba. Saudaraku, dimanapun Anda berada, akhirnya mari kita, mumpung masih hidup sebagai anak, mari kita berbuat baiklah kepada orang tua kita, karena sorga kita ada pada orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain, sukhtul fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua, benci Allah juga tergantung benci orang tua. Tidak usah jauh-jauh mencari sorga. Sorga itu ada di rumah kita. Itulah ayah dan ibu kita. Kalau kita punya orang tua yang masih hidup, uruslah dia. Ibu kita dulu memandikan kita sampai 4 tahun. Mari kita mandikan ibu kita, ayah kita menjelang akhir hayatnya sebelum dimasukkan alam kubur ini. Ibu kita dulu memakaikan baju kita setiap hari, maka alangkah baiknya kitalah yang mengkafani ayah ibu kita sampai masukkan liang kubur ini. Ibu kita dulu yang mengajari kita sembahyang, yang mengajari kita sholat. Sebagai anak, kitalah yang menyolatkan ayah dan ibu kita. Ibu kita dulu, ayah kita kan yang menggendong kita ke pembaringan tempat tidur. Zaman waktu kita kecil dulu, kita mungkin tertidur di depan, tertidur di amben kata orang Jawa, bukan tertidur kamar. Ayah kita mengangkat kita itu dari luar, dibawa ke pembaringan, ke tempat tidur, ke kamar. Tidur di luar, mungkin ada orang lain di ruang tamu. Ayah dan ibu kita, diangkatnya kita, diangkat baik-baik, dimasukkan ke dalam kamar kita. Sebagai anak, alangkah indahnya ketika ayah kita, ibu kita meninggal dunia. Kita angkat dari rumah kita ke pemandian, kita angkat ke makam ini, kita masukkan ke liang kubur oleh kita sebagai darah dagingnya. Karena dulu ibu kita telah melakukan itu, karena dulu ayah kita telah melakukan itu, dan berulang-ulang beratus kali. Bukankah kita dulu sering tertidur di pangkuan bunda kan? Maka kita selayaknya juga kalau bisa meninggal dunia, bunda kita di pangkuan kita, bahkan kita yang memandikannya. Bukankah kita dulu sering menangis di hadapan bunda dan ayah kan? Mari kita sesekali kita menangis di hadapan orang tua kita walaupun tiada, bukan meratap, bukan, karena meratap tidak boleh, tapi menangis kepada Allah agar dosa orang tua kita diampuni semuanya oleh Allah, karena doa anak kepada orang tua itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun kita pasti akan membutuhkan doa anak. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, doakan terus orang tua kita. Maka mengakhiri nasihat saya dari pemakaman saya Temiang ini, saya ingin mengajak kepada kita berdoa untuk ayah kita, untuk ibu kita, untuk saudara kita yang telah tiada, yang mungkin dikuburkan di sini, suami kita, istri kita, atau dimanapun, dan juga di pemakaman manapun. Saya kira itu kawan-kawanku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan renungan ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil hikmahnya, yang pada intinya mari kita persiapkan diri kita setelah meninggal dunia nanti,
Yang kedua, kalau orang tua kita telah tiada, ayah, ibu, suami, anak, atau siapapun, mari kita doakan terus siang malam, minimal sehari semalam 5 kali, yaitu ketika seusai sholat, karena kita pada akhirnya juga akan bersama. Mereka yang telah mendahului kita, ini hanyalah istirahat sementara. Dia suatu saat akan menemui kita ketika kita juga sama-sama sudah meninggal dunia, dimanapun kita dikuburkan. Kuburan boleh berbeda, alam barzah tetap sama. Saya kira itu sahabatku, teman-temanku, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.